Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah 9 ayat 1 sampai 12. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu yang sama bagi kalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Bagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa, sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Lagi aku melihat di bawah matahari, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Demikian. Ya, terima kasih Bu Sarma. Silakan Ibu Rima, Amsal pasal 29 ayat 17 sampai 27. Baik, Amsal 29 ayat 17 sampai dengan 27. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja, seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya.
didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan, orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Rima. Ya, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Apen Sue yang berjudul Visi Seorang Hamba Tuhan. Silakan Pak Apen. Ya, terima kasih Bu Cinta. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur dan terima kasih juga kepada Pastor Paul dan Bu Ana yang memberi saya kesempatan hari ini untuk membawakan renungan firman Tuhan. Singkat, tapi saya akan berusaha membagikan apa yang saya alami dalam hidup saya. Seringkali kita sering menunda-nunda pekerjaan yang sering kita lakukan. Banyak orang ketika kita mendapat tugas dari sekolah atau kantor yang dikerjakan pada hari itu tidak langsung kita kerjakan. Karena kita berpikir masih hari esok. Kita membiarkan waktu cepat berlalu dengan percuma. Akhirnya tugas-tugas semakin menumpuk dan membuat kita kewalahan sendiri. Alkitab sudah sering memperingatkan kita agar tidak menunda-nunda apa yang kita kerjakan sekarang atau hari ini. Ada quote yang mengatakan, mata uang yang paling berharga di dunia ini adalah waktu. Tidak seorang pun bisa membeli waktu yang sudah terpakai. Bila sampai hari ini kita masih diberi napas hidup, berarti bagi kesempatan bagi kita untuk berkarya, bekerja, dan berjeli lelah untuk Tuhan. Rasul Paulus juga sering mengatakan dan menegaskan kesempatan untuk memaksimalkan talenta yang Tuhan beri, terutama kita sebagai hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu bukan saja seorang pendeta, tapi kita ini semua yang hadir di sini, semua pelayan Tuhan. Nah, melayani Tuhan tuh dengan sepenuh hati. Ya bisa sebagai pendoa syafaat, sebagai lektor, dan semua itu tim besuk, itu semua melayani Tuhan. Jadi kita semua jangan menunggu waktu yang tepat, tapi mulailah sekarang. Karena kalau kita tidak punya waktu, yang 24 jam sehari itu nggak ada alasan lagi kita untuk berdalih-dalih. Selagi masih sehat, keadaan kita masih baik, kesempatan masih terbuka bagi kita. Konon, orang Kristen yang paling rugi adalah orang Kristen yang hidup dan melayani tanpa visi yang jelas. Namun yang rugi lagi adalah seorang pemimpin Kristen yang melayani tanpa memiliki visi yang jelas. Visi yang merupakan hal yang sangat penting. Seorang pemimpin Kristen yang melayani tanpa visi yang jelas akan menghabiskan waktu dan energi tanpa hasil yang maksimal. Visi adalah kemampuan untuk melihat keinginan yang suci yang ditulis oleh Sang Pencipta dalam batin kita untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan erat dengan pemenuhan kehidupan seseorang atau setiap individu bagi diri maupun organisasi yang dipimpinnya. Amsal diambil dari Amsal 29 ayat 18 tadi, bila nggak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Secara singkat, pentingnya visi ini dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, betapa berbahayanya apabila manusia tidak memiliki pengertian tentang firman Tuhan dan tidak ada para pelayan Tuhan yang menjelaskan kepada mereka. Seperti yang saya alami ketika saya pernah punya jemaat, saya pernah punya gereja, akhirnya bubar dengan sendirinya karena saya bersandar sepenuhnya kepada hamba Tuhan yang memimpin. Waktu itu saya awam dalam dunia Alkitab dan segala macam, sehingga ketika hamba Tuhan itu menyimpang, saya pun ikut bubar karena saya tidak mempunyai pengetahuan Alkitab sama sekali, tanpa ada visi yang jelas
ketika bangun itu jemaat, bangun gereja itu. Awalnya berjalan baik, saya pernah sampai punya 100 jemaat, tapi bubar dengan sendirinya, karena saya waktu itu tidak mempunyai visi yang jelas apa yang saya mau dengan mendirikan jemaat, mendirikan gereja. Yang kedua, manusia bisa menjadi jahat bukan hanya menentang Allah, tapi juga bisa menentang pemimpin mereka. Yang ketiga, manusia menjadi bodoh dan suka bermain-main seperti anak-anak apabila tidak ada guru di samping mereka. Keempat, mereka akan tercerai-berai seperti domba yang tak bergembala. Mereka membutuhkan pemimpin yang memanggil, mengumpulkan dan memelihara mereka. Karena mereka, yang kelima, kita akan dihukum dan binasa. Karena kita akan hancur karena nggak mempunyai pengetahuan. Bila kita ingin memiliki visi Tuhan, yang pertama kita harus memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Misalnya ketika contohnya Abraham, yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Hal itu terbukti dengan ketaatannya dalam mendengarkan suara Allah tanpa berargumentasi, tanpa berdebat. Ketika Allah memerintahkan Abraham untuk menyerahkan anaknya Ishak untuk disembelih, Abraham tanpa basa-basi langsung menuruti perintah Tuhan. Dia nggak berargumentasi, berdebat, karena itu dia jelas sekali visinya dengan Tuhan. Siapa yang dia sembah. Di Kejadian 12 itu, yang ayat 1-9. Yang kedua, kesiapan kita untuk menaati perintah Allah. Orang yang mendapatkan visi ilahi adalah mereka yang rela taat pada perintah Allah dan yang setia mendengar suaranya. Ketika bagaimana kita mengasihi Allah kita dengan kasih agape dan keluarga kita dengan kasih agape. Saya bercerita kesaksian tadi mengenai saya mendirikan jemaat gereja itu. Awalnya saya dulu bergereja di salah satu gereja di Salmasi. Waktu itu keuangannya amburadul karena nggak jelas, nggak transparan. Itu kebiasaan dibanyakan di beberapa gereja Pantai Costa seperti itu. Biaya-biaya yang keluar di salah satu pembukuan ada mengatakan untuk membeli pek atau aspal gitu, membeli semen. Saya sendiri bingung, nggak ada pembangunan, nggak ada gitu ya, karena gembala sidangnya itu seorang kontraktor. Semua itu masuk di dalam pembukuan. Nah waktu itu saya masih toko pemuda gitu kan, bersama rekan-rekan pemuda-pemudi mengajukan permohonan supaya transparansi dalam bidang keuangan. Tapi karena gereja Pantai Costa umumnya semua dikuasai oleh gembala sidangnya, dan karena sifatnya gereja keturunan. Jadi waktu itu kita yang tokoh para pemuda dikumpulin kita sama gembala sidangnya, kita dimarahi sampai gebrak-gebrak meja. Nah kita waktu itu punya semangat muda, jadi semangat muda, jiwa yang pemberontak juga gitu. Nah terus sampai itu kita semua diusir waktu itu dari gereja induk. Saya sampai berangkat. Waktu itu teman-teman yang kaum muda tuh kreatif. Rekam suaranya pendeta itu lagi marah-marah, gebrak-gebrak meja, gembala sidangnya. Saya bawa rekamannya ke Semarang, ke Sinode, lapor, begini-begini jelasin. Tapi Sinode tidak bisa menerima gereja pecahan dari gereja yang ada kita ikuti gitu. Nah waktu itu saya beserta teman-teman kaum muda bingung mau gimana.
Nah, saya dirikanlah persekutuan doa. Di persekutuan doa, karena takut waktu itu kan zamannya masih takut dianggap gelap, kalau ngumpul-ngumpul, kita masuklah di bawah naungan gereja GBI. Tapi apa yang bilang tadi yang seperti saya beritakan, bahwa saya nggak mempunyai visi yang jelas sebagai seorang hamba Tuhan. Saya cuma ngikut-ngikut aja, jadi ada pemimpinnya itu evangelis yang memimpin pemberontakan itu sampai punya gereja, sampai udah mapan lah menurut saya, karena jemaatnya sampai 100 lebih. Tapi akhirnya karena visinya nggak jelas bagi saya nggak mempunyai pengetahuan Alkitab sama sekali, cuma ngikut aja, ngekor kata orang bilang gitu. Ayo rontok di tengah jalan. Padahal udah sempat berdiri sampai hampir 3 tahun, sampai punya gedung gereja yang dipinjamkan tanpa bayar. Itu luar biasa gitu bagi saya waktu itu. Yang semangatnya menggebu-gebu, saya merasakan kayaknya berkat Tuhan yang luar biasa gitu. Berkat Tuhan yang luar biasa sehingga sampai bisa bangun untuk gereja. Ya. Terus berlangsung akhirnya, karena bahkan saya tahu hamba Tuhan yang menyimpang, akhirnya saya rontok sendiri karena nggak ngerti tentang apa yang Tuhan visikan di dalam hidup saya. Makanya saya hari ini coba memberikan visi, menjelaskan tentang kita sebagai anak Tuhan harus mempunyai visi yang jelas, yang mengajar tentang artinya visi bagi Tuhan sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Karena kalau tanpa melayani Tuhan, tanpa visi dan apa syarat yang kita harus miliki, sulit untuk memperoleh visi dari Tuhan, dia akan nol. Makanya saya bagi saudara-saudara yang ada di sini, selagi kita masih ada waktu panjang, masih muda, layanilah Tuhan, baik itu sebagai pendoa syafaat maupun apapun. Terutama nih, kita punya Yayasan Hadir Embun Pagi ini banyak sekali membutuhkan tenaga-tenaga untuk berdoa, untuk memberitakan Injil dan semuanya. Bila saudara-saudara yang ada di Yayasan Hadir Embun Pagi ini dan kegiatan Embun Pagi ini boleh terus berkembang, boleh menyerahkan waktu dan hidupnya untuk terus mengembangkan acara Embun Pagi ini bertambah maju dengan pertolongan Tuhan, dan senantiasa minta visi dari Tuhan bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan yang Tuhan inginkan, dan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Terima kasih. Sekian renungan dan terima firman Tuhan yang saya coba bagikan.